Nih, kita ini macam orang yang lagi apa ya? Pranatal by daring. Eh, by Google Meet. Nah, ini keren ya, Andre. Ternyata ada sukanya juga, ada kesan lain ya, Andre, kalau kita by daring seperti ini. Nah, untuk Ya, tidak berlama-lama lagi, kita akan mendengarkan bersama bagaimana suka dukanya teman-teman mahasiswa menghadapi sikon pandemik ini dengan belajar jarak jauh melalui Tolangit. Oke, Edward, disilakan sayang. selamat malam semua. Salam Merdeka Literasi. Perkenalkan, nama saya Edward Ferdinando. Saya di sini akan mempresentasikan modul 8 dengan judul Refleksi Pembelajaran Jarak Jauh di Masa Pandemi. Latar belakang. Penyebaran pandemi virus corona atau COVID-19 telah memberikan tantangan tersendiri bagi lembaga pendidikan Indonesia. Untuk mengantisipasi penularan virus tersebut, pemerintah mengeluarkan kebijakan seperti social distancing, physical distancing, hingga pembatasan sosial berskala besar atau biasa yang disebut PSBB. Kondisi ini mengharuskan masyarakat untuk tetap di dalam rumah, belajar, bekerja, dan beribadah di dalam rumah. Akibat dari kebijakan tersebut membuat sektor pendidikan seperti sekolah maupun perguruan tinggi menghentikan proses pembelajaran secara tatap muka. Sebagai gantinya, proses pembelajaran dilaksanakan secara daring, yang bisa dilaksanakan dari rumah masing-masing siswa maupun mahasiswa. Sesuai dengan surat edaran Mendikbud nomor 4 tahun 2020 tentang pelaksanaan kebijakan pendidikan dalam masa darurat penyebaran coronavirus disease COVID-19 menganjurkan untuk melaksanakan proses belajar dari rumah melalui pembelajaran daring. Kesiapan dari pihak penyedia layanan maupun mahasiswa merupakan tuntutan dari pelaksanaan pembelajaran daring. Pelaksanaan pembelajaran daring ini memerlukan perangkat pendukung seperti komputer atau laptop, gawai, dan alat bantu lain sebagai perantara yang tentu saja harus terhubung dengan koneksi internet. Apa saja yang menjadi suka duka mengikuti pembelajaran jarak jauh atau kuliah jarak jauh? Mungkin menurut saya pribadi enaknya kuliah atau pembelajaran jarak jauh yaitu lebih rileks karena kita tidak perlu terburu-buru untuk sarapan, mandi, lalu ke kampus. Cukup membuka laptop atau HP, kita bisa mengikuti kuliah jarak jauh. Namun tidak enaknya kuliah jarak jauh adalah interaksi antara mahasiswa dan dosen yang minim sehingga pembelajaran kurang efektif. Kadang mahasiswa sulit bertanya atau sulit memahami pelajaran karena interaksinya tidak sebebas seperti di kelas. Selain itu, kuliah online juga tugasnya lebih banyak dari biasanya, mungkin supaya mahasiswa tidak keluar rumah supaya lebih paham juga. Sisi positif melakukan pembelajaran jarak jauh. Untuk dampak positif dari kuliah daring atau online yaitu kita bisa lebih bertanggung jawab waktu karena kita harus mengatur jadwal dengan mandiri, dan apabila kita tidak disiplin dengan jadwal yang sudah ditentukan, maka konsekuensinya kita akan tertinggal perkuliahan online tersebut, dan mahasiswa bisa melihat materi-materi perkuliahan yang diajarkan karena dosen biasanya berupa modul atau PowerPoint yang dapat di-download. Sisi negatif melakukan pembelajaran jarak jauh. Kuliah daring ini banyak mengalami kurangnya konsentrasi belajar karena faktor dari lingkungan belajarnya yang berzona nyaman seperti kamar kos atau rumah yang menciptakan atmosfer kenyamanan yang cenderung membuat kita lebih memilih untuk beristirahat atau tidur, dan kurang kondusif keadaan rumah yang membuat kita fokus tidak belajar. Tugas kuliah daring atau online ini melebihi tugas kuliah offline. Dari sistem perkuliahan online ini mengacu distribusi nilai yang telah ditetapkan sejak awal pertemuan, sehingga ada beberapa dosen harus merombak distribusi nilai untuk menyelesaikan keadaan saat ini. Dan kuliah online sangat tergantung pada internet dan kota. Bila jaringan lambat dan susah sinyal, maka proses perkuliahan akan tertinggal dan terganggu
saat melakukan pembelajaran atau perkuliahan daring. Harapan untuk pembelajaran jarak jauh dalam situasi COVID-19, harapan saya dalam melaksanakan pembelajaran jarak jauh pada masa pandemi yaitu dengan pembelajaran daring adalah harapan ke-1 setelah kondisi kembali normal ataupun wabah COVID-19 sudah berakhir. Harapan saya di samping pembelajaran kelas, maka pembelajaran daring tetap bisa dilaksanakan untuk melatih keterampilan dosen dan mahasiswa pada era abad 4.0. Harapan yang berikut adalah semoga pandemi ini cepat berakhir agar semua aktivitas tidak perlu lagi yang namanya pembatasan sehingga kita dapat melaksanakan yang namanya perkuliahan seperti biasa atau normal. Kesimpulan, hambatan, solusi, dan harapan dalam pembelajaran dengan menggunakan sistem daring menjadi topik yang menarik dalam masa pandemi COVID-19 ini. Meski dalam kondisi yang serba terbatas karena COVID-19, tetapi masih dapat melakukan pembelajaran secara daring. Sistem belajar sejak jauh merupakan suatu alternatif untuk membentuk kesempatan belajar bagi pelajar atau warga belajar yang karena berbagai alasan tidak dapat mengikuti pendidikan pada sistem pendidikan formal atau konvensional. Pendidikan jarak jauh merupakan sistem pendidikan yang bebas untuk diikuti siapa saja tanpa terikat pada batasan, tempat, jarak, waktu, usia, gender, dan batasan non-akademik lainnya. Sistem ini memberikan kebebasan kepada pembelajar atau warga belajar untuk mengikuti kegiatan pembelajaran secara bebas dan mandiri. Keberhasilan dari program pendidikan